Jeda tadi saya nanyakan kepada Anda sektor-sektor apa saja yang prospektif di tengah ketidakpastian global saat ini. Silakan Pak Ridwan. Oke, kalau untuk sektor balik lagi kalau saham kita selalu melihat sektor yang akan bertumbuh secara jangka panjang ya. Kita tidak memprediksi sektor yang akan bertumbuh dalam 1 atau 2 bulan, tapi kita lebih panjang lagi. Jadi tetap kita melihat sektor yang tetap akan memberikan pertumbuhan itu salah satunya ya sektor perbankan meskipun dalam kuartal pertama ini pertumbuhan tetap bertumbuh, cuman mungkin pertumbuhannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Jadi kita melihat ke depannya tetap sektor perbankan itu tetap merupakan sektor yang akan bertumbuh. Kenapa? Karena sektor perbankan itu memang sektor yang merupakan tumpuan dari pertumbuhan ekonomi. Jadi pinjaman maupun pendanaan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih sangat bertumpu pada sektor perbankan gitu. Jadi kedepannya kita melihat sektor ini memang tetap merupakan sektor yang akan tetap kita investasikan di dalam portofolio kita. Ya selain dia ada pertumbuhan dan juga dia merepresentasikan indeks juga, dan karena memang kebanyakan dari sektor perbankan itu merupakan sektor yang termasuk dalam blue chips ya. Kemudian selain itu kedepannya karena suku bunga kita tetap melihat arahnya mungkin di akhir tahun ini dan pastinya kelihatannya lebih besar kemungkinannya tahun depan itu akan turun. Sektor-sektor yang diuntungkan dengan penurunan suku bunga juga kita tetap akan melihat ini sektor yang prospektif ke depannya. Kurang lebih sih seperti itu ya Mbak. Untuk Sektor apa lagi Pak selain perbankan? Kalau batu bara seperti apa Anda melihatnya? Karena beberapa waktu terakhir harganya juga kembali melonjak bahkan semakin mendekati $150 per ton. Betul. Sektor energi ya memang itu salah satu sektor yang kita lihat juga akan memberikan suatu pertumbuhan juga. Kenapa? Karena biar bagaimanapun situasi geopolitik itu sangat berpengaruh ya terhadap harga dari energi ya, bukan hanya batu bara tetapi harga-harga energi yang lain dan juga harga komoditi sebetulnya. Jadi kita melihat energi dan komoditi ini memang satu sektor yang kita juga cukup memandang baik, terutama dengan kondisi geopolitik yang masih tinggi ya. Jadi kita juga melihat ini mungkin sektor yang menurut kita masih cukup potensial. Tetapi kalau untuk sektor energi dan komoditi ini kita harus cukup hati-hati karena ini sektor yang lebih cyclical dan juga lebih terpengaruh oleh beberapa momentum-momentum yang terjadi baik di terutama di global ya. Jadi kita harus cukup hati-hati dalam berinvestasi di sektor energi seperti ini. Kalau EBT sendiri seperti apa Pak? Karena ada sejumlah saham juga yang cukup menarik beberapa waktu terakhir dicermati, market cap-nya bahkan menembus di atas BBCA. Iya, betul. Iya, betul. Memang ini sektor yang ya sekarang ini orang banyak melihat dan ya kita juga cukup yakin ke depannya ya dalam jangka panjang ini tentunya sektor EBT ini merupakan sektor yang seharusnya memberikan pertumbuhan yang tinggi ya. Kenapa? Karena ya kita semua tahu di seluruh dunia bahwa kita sudah mengarah ke energi-energi yang lebih bersih ya. Sehingga sektor-sektor yang bisa memberikan energi yang clean itu akan menjadi sektor yang sangat diuntungkan ya. Tapi kita juga harus hati-hati mencermati bahwa apakah itu akan terjadi dalam 1 tahun 2 tahun atau akan lebih panjang lagi. Jadi kita juga harus mencermati jangan terbawa oleh euforia ini nanti akan bagus tahun ini pasti. Tapi ya tentunya kita harus melihat perkembangannya dulu ya. Kalau saya sih cukup hati-hati, belum tentu ini akan jadi sektor yang sangat menarik, terutama dalam waktu dekat ya. Mungkin lebih ke jangka panjang sih, begitu Mbak. Oke, lalu bagaimana dengan fenomena sell in May and go away? Apakah ini juga cukup mempengaruhi pergerakan pasar keuangan tanah air akhir-akhir ini Pak? Atau memang justru trennya memang lebih didominasi oleh sentimen eksternal? Ya, kalau sell in May and go away itu memang suatu mungkin fenomena yang ya boleh dibilang kalau kita lihat data historis ya kebanyakan memang bulan Mei itu terjadi koreksi. Tapi bukan berarti itu akan terjadi terus-menerus ke depannya kan ya.
Memang tahun ini memang kebetulan bulan Mei ini koreksi cukup dalam juga gitu. Tetapi saya melihat bahwa kita memang kalau dalam tahun ini kita memang melihat data yang keluar juga kurang baik ya. Baik data dari kita punya emiten-emiten maupun data global juga yang menunjukkan eh, suku bunga Amerika masih tinggi dan juga kurs rupiah juga cenderung melemah begitu. Jadi sebetulnya dari data yang keluar itu menunjukkan ada beberapa yang kurang baik sehingga ya wajar saja pasar terjadi koreksi begitu, Mbak. Oke, dengan adanya fenomena atau kekhawatiran terjadinya tren sell in May and go away gitu, seperti apa sikap para investor ini sebaiknya Pak? Apakah memang wait and see terlebih dahulu dan lebih memilih cash is king atau seperti apa nih Pak Ridwan? Ya menurut saya sih kita harus tetap invested ya. Jadi saya melihat bahwa investor-investor kita itu lebih banyak mengandalkan momentum ya, which is itu bukannya salah atau gimana, tetapi kadang-kadang kita bisa saja salah untuk menilai suatu momentum pasar, apakah dia akan rebound, apakah dia tetap akan koreksi ke bawah gitu. Jadi kita tetap, menurut saya tetap invested ya. Untuk alokasi ya kita harus menyesuaikan lah dengan kondisi keuangan kita dan juga dengan tujuan kita gitu. Justru dengan koreksi yang cukup dalam ini, saya melihat seharusnya kita sudah boleh mengakumulasi ya masuk ke pasar gitu. Karena ya kita nggak tahu koreksinya sampai kapan, tetapi menurut saya di level yang sekarang pun menurut saya indeks kita itu sudah boleh dibilang cukup menarik ya di level yang seperti sekarang ini gitu. Level yang menarik artinya 7.000-7.100 Pak? Iya, betul. Ya, menurut saya itu level yang sangat menarik untuk kita bisa masuk ke pasar. Ya, karena secara PE itu kita sebetulnya udah boleh dibilang satu standar deviasi dari PE kita, average PE kita gitu ya. Jadi itu merupakan satu entry point yang cukup baik menurut saya. Oke, bagaimana manajer investasi juga melihat pergerakan rupiah yang cukup bergejolak, bahkan meskipun sudah menembus 16.200, kita lihat juga pergerakannya kemarin juga sudah mulai merendah, tapi bagaimana sikap dari manajer investasi Pak? Apakah menurut Anda ini patut menjadi kekhawatiran karena mengingat juga sudah cukup jauh dari makro APBN di kisaran 15.000? Iya, betul. Kalau kurs rupiah melemah terhadap US dollar sebetulnya memang sudah dapat diprediksi. Tetapi kalau kita lihat data dari beberapa mata uang di seluruh dunia, cenderung memang banyak mata uang itu melemah terhadap US dollar. Bukan karena kondisi dari negara tersebut kurang baik atau gimana, tetapi lebih karena US dollarnya, mata uangnya menguat terhadap mata uang di seluruh dunia. Ya karena itu tadi penyebabnya suku bunga Amerika masih tinggi, dana asing itu yang diinvestasikan di luar Amerika itu banyak yang kembali ke Amerika, sehingga menyebabkan kurs dari banyak negara itu mengalami pelemahan, termasuk Indonesia begitu. Tapi apakah ini akan menjadi concern buat kita? Sementara ini kita belum melihat ada concern yang cukup signifikan ya. Paling beberapa perusahaan yang mungkin mempunyai cost di dalam US dollar itu mungkin cost-nya akan naik pastinya. Tetapi kalau kita melihat sampai akhir tahun bahkan tahun depan, seharusnya kurs Indonesia itu bisa kembali menguat lagi. Karena ya ini memang masalah suku bunga aja sih di Amerika yang memang masih dalam level yang tinggi. Begitu dia sudah mulai menurunkan, saya rasa kurs rupiah itu akan kembali menguat lagi gitu, Mbak. Oke, baik Pak.